اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran satu hari satu halaman dan kita sudah sampai pada penghujung surah Al-Maidah halaman 127, Al-Maidah 114 sampai akhir 120 insyaallah taala. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. قال عيسى ابن مريم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآية منك وارزقنا وأنت خير الرازقين. قال الله إني منزلها عليكم فمن يكفر بعد منكم فإني أعذبه عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد. إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم. لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma arhamna bil Qur'ani. Amin. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 115. Munazziluha boleh dibaca munziluha. Kemudian fa inni boleh ya-nya di fathah fa inniya. Sebaliknya wa ummiya boleh ya-nya disukun menjadi wa ummi. Kemudian anta ini karena hamzah ketemu hamzah bagi kalangan orang-orang Arab ini susah sehingga boleh dibaca dengan bacaan idkhal kemudian tasdil. Anta. Kemudian li boleh dibaca dengan fathah liya karena setelahnya ada hamzah. Kemudian 116 al-ghuyub seperti biasa boleh dibaca ghuyub sebagaimana di ayat-ayat yang lain. Ani'budullah boleh dibaca anu'budullah karena asalnya itu u'budullah. Nah, kemudian harakat hamzah dipindah kepada nun. Inilah yang disebut sebagai bacaan naql, anu'budullah. Kemudian pada ayat terakhir 119 ya. Yauma, ini boleh dibaca yaumu sebagaimana biasanya dan mayoritas ulama membacanya yaumu. Yang membaca yauma cuma satu qari yaitu Imam Nafi' saja, selainnya yaumu. Kemudian wahwa sebagaimana biasa boleh dibaca dengan sukun wahwa atau wahwa.
Ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan, dan ini masih melanjutkan kisah yang kemarin kita baca tentang Nabi Isa alaihi salatu wassalam bersama Hawari. Qala berkata Isa, Nabi Isa ibnu Maryam, putranya Maryam, Allahumma ya Allah, Rabbana wahai Rabb kami, anzil turunkanlah alaina kepada kami maidatan hidangan minas sama dari langit. Supaya apa? Takunu supaya menjadi lana bagi kami aidan sebagai perayaan li awwalina bagi orang yang awal di antara kami, wa akhirina dan orang akhir di antara kami, wa ayatan minka dan sebagai tanda kekuasaan darimu, warzuqna dan rizkikanlah kepada kami, wa anta dan engkau itu adalah khairur raziqin sebaik-baik zat yang memberikan rezeki. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, pada pertemuan yang lalu dijelaskan bahwa Hawari, yaitu para penolong Nabi Isa alaihissalatu wassalam, orang-orang khususnya Nabi Isa, mereka minta didoakan oleh Nabi Isa supaya Allah turunkan hidangan dari langit karena mereka adalah orang-orang miskin, butuh makan. Jadi mintanya bukan minta karena asal-asalan minta, tetapi karena memang butuh kepada makan. Dan mereka juga ingin supaya iman mereka tambah kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana dijelaskan pada ayat yang lalu, yaitu wa tatma'inna qulubuna. Ini supaya tambah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka karena permintaannya adalah permintaan yang memang dibutuhkan dan juga tidak untuk mengingkari kemampuan Allah, tapi justru ingin menambah keyakinan kepada Allah, maka Nabi Isa mengabulkan permintaan mereka. Maka Nabi Isa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini doanya. Kita ambil beberapa faedah dari doa ini. Faedah yang pertama, di sini Nabi Isa menggabungkan antara Allahumma dengan Rabbana. Dan ini tidak kita temukan dalam Quran kecuali di satu tempat ini saja. Di tempat yang lain, ada kalanya doa itu dengan Allahumma saja, ada kalanya dengan apa? Rabbana saja. Tapi kalau digabungkan Allahumma Rabbana, nah di sini kita hanya temukan satu tempat saja. Dan ini satu cara berdoa yang baik. Karena Allah itu menurut sebagian ulama adalah Ismullahil A'zam, nama Allah teragung, yang kalau kita berdoa dengannya pasti dikabulkan. Sementara Rabbana ini menurut Ibnu Abbas dan Abu Darda adalah Ismullahil A'zam, nama Allah yang paling agung. Jadi kita gabungkan antara dua nama Allah yang paling agung. Allahumma Rabbana. Karena itu langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Isa ini. Nah, marilah kalau kita berdoa dikuatkan dengan ini. Allahumma Rabbana. Adapun yang dimaksud takuna lana idan, menjadi perayaan bagi kami. Ini ada beberapa tafsiran. Ada yang mengatakan maksudnya hari turunnya hidangan dari langit nanti akan kami jadikan sebagai hari raya karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dirayakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Ada yang menafsirkan takunu lana idan, maksudnya kami akan menjadikannya sebagai waktu untuk memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibadah salat sudah ada pada masa Nabi Isa alaihissalam. Nah, mereka ingin mensyukuri hari tersebut dengan memperbanyak salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini seperti kalau kita melakukan salat Idul Fitri. Itu adalah hari raya kita. Nah, mereka juga akan menjadikan hari raya mereka untuk memperbanyak salat padanya. Li awalina wa akhirina, untuk orang yang awal maksudnya yang mengalami kejadian tadi, wa akhirina, dan untuk orang yang akhir maksudnya para keturunan mereka. Jadi tidak hanya kami yang akan merayakannya, tapi juga cucu-cucu kami nanti juga akan merayakannya. Dan sekaligus sebagai tanda kekuasaan Allah. Warzuqna wa anta khairur raziqin. Berilah kami rizki, engkau sebaik-baik pemberi rizki. Di sini kita ambil dua pelajaran. Pelajaran pertama, hendaklah kita tutup doa kita dengan memuji Allah Subhanahu wa taala.
Allahumma rabbana anzil. Nah, ini kan doa, minta. Kemudian ditutup dengan pujian. Wa anta khairur rasitin. Boleh juga pujian disebutkan di awal. Contohnya bagaimana? Contohnya dalam surat Al-Fatihah. Semua kita sudah membacanya setiap hari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ini pujian. Ar-Rahmanir Rahim, pujian. Malik Yaumiddin, pujian. Kemudian doanya pada ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, maka boleh bolak-balik. Pujian dulu baru doa, atau doa kemudian pujian. Semuanya sahih. Pelajaran yang kedua, khairur rasiqin. Engkau sebaik-baik pemberi rizki. Permintaannya apa? Urzuqna, berilah rizki kami. Maka menunjukkan bahwa asma Allah, asmaul husna yang kita sebut di dalam doa kita adalah disesuaikan dengan permintaan kita. Kalau mintanya rizki, ya berarti sebut nama Allah Rasiqin, zat yang memberi rizki. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat pemberi rizki, berilah saya rizki. Seperti doanya Ibnu Taimiyah, kalau dia tidak paham satu masalah, maka dia akan berdoa, Ya mu'allima Ibrahim, allimni. Wahai zat yang mengajari Nabi Ibrahim, ajarkan juga kepada saya. Nah, ini doa sesuai dengan nama yang dipanggil. Ini adalah adab dalam membaca Asmaul Husna dalam doa-doa kita. Ayat 115. Allah mengatakan, Qalallahu, Allah berkata, ini kadang-kadang nyala, kadang enggak ya, enggak susah ya. Qalallahu, Allah berkata, ini sesungguhnya aku mungziluha, aku menurunkannya, aku akan menurunkannya alaikum kepada kalian. Faman maka barang siapa yang yakfur kafir ba'du setelah itu minkum dari kalian, fa inni maka sesungguhnya aku Allah mu'adzibu, aku akan menyiksa dia adzaban dengan siksaan yang dahsyat atau yang besar, la u'adzibuhu yang aku tidak menyiksa dengannya ahadan kepada seorang pun minal alamin dari seluruh alam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini yang saya sampaikan kemarin dijadikan dalil oleh para ulama yang mengatakan Allah betul-betul menurunkan hidayah. Dipersepsikan oleh para ulama, apakah Allah turunkan atau tidak? Nah, di sini al-jumhur atau mayoritas ulama dan juga Imam Tabari mengatakan ayat ini merupakan dalil bahwa Allah betul-betul menurunkan hidangan dari langit. Sementara sebagian kaum berpendapat tidak diturunkan. Nah, kalimatnya menunjukkan diturunkan. Ini sesungguhnya aku Allah mungziluha. Aku akan menurunkannya alaikum kepada kalian. Berarti kan Allah menjanjikan. Apakah mungkin Allah menjanjikan kemudian menyelisih? Tidak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak mungkin menyelisih janji. Tapi bersamaan dengan janji diturunkan, Allah juga memberikan ancaman. Ingat-ingat ya. Kalau sudah saya turunkan, tapi ada yang kafir, maka akan disiksa dengan siksaan yang dahsyat sekali, yang tidak ada seorang pun disiksa dengannya. Kenapa? Karena minta tanda kekuasaan Allah, dikasih tanda kekuasaan, kok kufur. Nah, ini berarti kufur yang berlebihan, kufur yang murakkab, yang tumpuk-tumpuk. Kalau kafir karena tidak melihat tanda kekuasaan Allah, ya itu kafir salah, tetapi masih ringan dibandingkan dengan yang kafir setelah mata kepala melihat tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini ada satu cerita yang serupa, yaitu Nabi Muhammad SAW dimintai oleh orang-orang kafir Quraisy, "Hei Muhammad, kalau kamu bisa mengubah bukit Sofa, bukit Marwah ini menjadi emas, kami beriman kepada kamu." Maka Nabi Muhammad bertanya, "Betul kalian akan beriman kalau jadi emas?" Maka mereka mengatakan, "Betul, akan kami beriman." Maka Nabi Muhammad SAW minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan, kalau mereka setelah melihat emas tapi kafir, maka akan dibinasakan semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, pilih mana? Terserah kamu. Ya. Apakah pilih tetap berdoa, tapi nanti efeknya kalau dikabulkan terus tetap kafir, semuanya dibinasakan oleh Allah. Atau tidak usah kamu doa, nanti tetap ada yang akan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam dakwah. Nah, maka Rasulullah khawatir kalau umatnya tetap kafir, akhirnya mereka dibinasakan oleh Allah, sehingga beliau mengambil pelajaran dari ayat ini, "Faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban", maka akhirnya beliau tidak jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena khawatir mereka apa? Kafir. Kemudian dari ayat ini, Ibnu Katsir menjelaskan ada tiga ayat yang serupa, yaitu ada tiga kelompok yang siksaannya paling dahsyat disebutkan dalam Quran. Pertama adalah ala Fir'aun, pengikut-pengikut Fir'aun. Allah ancam dengan asyaddal adab, siksaan paling dahsyat. Ini surat Ghafir ayat 46. Yang kedua adalah orang-orang munafik. Allah ancam fid darkil asfal, pada lapisan paling bawah dari neraka. Ini surat An-Nisa ayat 145. Dan semakin bawah itu semakin dahsyat siksanya. Maka kata Ibnu Katsir ini tiga serupa. Siapa mereka? Orang yang kafir setelah melihat tanda kekuasaan Allah. Dari kaumnya Nabi Isa tadi. Yang kedua adalah pengikut-pengikut Fir'aun. Yang ketiga adalah para munafikin. Ada tiga kata Ibnu Katsir. Maka saya tambahkan, ada lagi satu yang serupa, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 85. Afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd? Apakah kalian kafir kepada sebagian kitab dan mengimani sebagiannya? Maka orang-orang seperti itu yuradduna ila asyaddil azab, mereka akan dikembalikan kepada siksa yang paling dahsyat. Berarti orang-orang yang diancam siksa paling dahsyat ada berapa? Ada 4. Ibnu Katsir sebutkan 3, kemudian kita tambahkan satu lagi. Kemudian Allah mengatakan ayat 119. Wa idh, dan ingatlah ketika qala Allah berkata, ya Isa ibnu Maryam, wahai Isa putra Maryam, anta, apakah kamu qulta linnas, berkata kepada manusia, ittakhiduni, jadikanlah aku wa ummi dan ibuku ilahaini, dua Tuhan, min dunillah, selain Allah. Apakah kamu ngomong gitu? Qala, Nabi Isa menjawab, subhanaka, maha suci engkau ya Allah. Ma yakunu liya, tidak pantas bagi saya, an aqula, bahwasanya saya mengatakan, ma laisa, apa-apa yang tidak ada, li, bagi saya, bihaqqin, hak, tidak ada hak bagi saya. In kuntu qultu, jika saya sudah mengucapkan hal itu, faqad alimta, maka sungguh engkau sudah mengetahuinya. Kenapa? Ta'lamu ma fi nafsi, engkau mengetahui apa yang ada dalam hati saya, dalam jiwa saya. Wala a'lamu ma fi nafsik, dan aku tidak mengetahui apa yang ada dalam jiwamu. Innaka, sesungguhnya engkau, anta, engkau wahai Allah, alam, zat yang maha mengetahui, al-ghuyub, terhadap perkara-perkara yang gaib. Ini bicara tentang dialog Allah dengan Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Allah tanya, hei Isa, orang-orang nyembah kamu, apakah kamu suruh? Maka Nabi Isa jawab, subhanallah, gak mungkin ya Allah, saya menyuruh begitu. Kalau saya menyuruh begitu, engkau sudah tahu sejak dulu, dan pasti sudah menyiksa saya sejak dulu. Jadi maksudnya, tidak mungkin Nabi Isa mengucapkan hal itu. Nah, di sini dialognya Allah berkata ini, dialognya ini diperselisihkan oleh para ulama. Dialognya terjadi di dunia atau di akhirat? Menurut Al-Imam As-Suddi, ahli tafsir terkenal, ini dialognya di dunia. Jadi sudah terlewat. Menurut Imam Qatadah, juga seorang ulama ahli tafsir, ini dialognya belum terjadi, tapi besok di akhirat. Nah, sekarang dalil masing-masing. Oke. Kalau dikatakan di dunia, karena di sini pakai qala. Qala itu fi'il madhi. Fi'il madhi menunjukkan apa? Sudah lampau, berarti terjadi di dunia. Ini pendapat Imam Suddi. Yang berpendapat ini belum terjadi, tapi besok di akhirat terjadinya. Dalilnya adalah pada ayat berikutnya. Pada ayat berikutnya Allah mengatakan, hadza yaumu yanfa'u shadiqina sidquhum, dan itu adalah di akhirat. Maka kata Ibnu Katsir, pendapat Imam Qatadah lebih zahir atau lebih kuat. Kenapa? Dikuatkan dengan kalimat berikutnya. Adapun fi'il madhi ini gimana nih? Ya.
Belum terjadi kok pakai fi'il madhi, qala. Maka jawabannya gampang. Banyak sekali ayat-ayat yang bicara tentang sesuatu yang akan datang tapi pakai fi'il madhi. Kenapa? Karena untuk menunjukkan kepastian. Jadi sesuatu yang belum datang diungkapkan dengan fi'il madhi yang sudah lewat. Itu berarti apa? Pasti terjadi. Kemudian Ibnu Katsir ketika menjelaskan perkataan Nabi Isa, Maha Suci Engkau ya Allah, tidak pantas saya mengucapkan sesuatu yang bukan hak saya. Ibnu Katsir memberikan komentar yang sangat bagus. Komentarnya apa? Hadza taufiqun litta'addub fil jawabil kamil. Ini merupakan taufik dari Allah. Nabi Isa beradab dalam menjawab dengan jawaban yang sempurna. Jadi tidak mengatakan saya tidak mengucapkan itu, tidak. Tapi diberikan muqaddimah dulu. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak pantas saya mengatakan sesuatu yang saya tidak berhak mengucapkannya. Kemudian memuji Allah. Saya tidak tahu apa yang ada padamu, tapi Engkau mengetahui apa yang ada pada saya. Ini satu jawaban yang penuh adab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 117. Maqultu lahum, tidaklah aku berkata kepada mereka illa kecuali ma amartani bi. Apa yang engkau perintahkan saya terhadapnya, yaitu anubudullah, bahwasanya ibadahlah kepada Allah, Rabbi pemeliharaku, wa Rabbakum dan juga pemelihara kalian. Wa kuntu dan adalah aku alaihim terhadap mereka syahidan, menjadi saksi, maksudnya terhadap amal mereka. Ma dumtu fihim selama saya berada di tengah-tengah mereka. Falamma maka tatkala tawaffaitani engkau sudah mewafatkan saya, maksudnya mengangkat saya ke langit. Kunta adalah engkau itu ar-raqiba yang mengawasi alaihim terhadap mereka. Wa anta dan engkau ala kulli syai'in atas segala sesuatu syahidun maha menyaksikan. Jadi Nabi Isa melanjutkan jawabannya. Saya hanya menyuruh mereka sesuai yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang diperintahkan oleh Allah? Untuk mengatakan ubudullah, sembahlah kepada Allah. Dan sudah berulang-ulang disampaikan, kata Ibn Abbas, semua kata ubudullah dalam Quran artinya apa? Tauhidkanlah Allah, esakanlah Allah. Karena kalau hanya menyembah Allah, orang kafir sudah menyembah Allah, mereka menyembahnya secara syirik. Nah, oleh Allah disuruh tidak syirik, menyembahnya secara tauhid. Kemudian kalimat ini, tawaffaitani, engkau sudah mewafatkan saya. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa Nabi Isa itu tidak mati karena diangkat di langit dalam kondisi tidur. Sehingga kata-kata tawaffaita, engkau mematikan, tidak bisa diartikan mati betulan, nggak bisa. Tapi maksudnya diangkat ke langit dalam posisi tidur. Maka wafat itu disebut dengan istilah apa? Tidur itu disebut dengan istilah wafat. Dan ini ada contohnya dalam ayat yang lain. Allahu yatawaffal anfusa. Surat As-Zumar ayat 42. Allah mewafatkan nyawa-nyawa. Kapan itu? Hina mautiha. Ada yang ketika sudah datang waktu matinya. Wallati lam tamut fi manamiha. Adapun yang belum tiba waktu matinya, maka diwafatkan oleh Allah fi manamiha, pada saat tidurnya. Jadi tidur disebut wafat. Nah, maka kata-kata tawaffaitani ini maksudnya engkau angkat saya ke langit dalam keadaan tidur. Kemudian ayat 118, Allah mengatakan, in tu'adzibuhum, apabila engkau menyiksa mereka, fa innahum, maka sesungguhnya mereka ibaduk, hamba-hamba. Artinya haknya Allah untuk menyiksa mereka. Wa in taghfir lahum, dan jika engkau mengampuni terhadap mereka, fa innaka, maka sesungguhnya engkau ya Allah, anta engkaulah al-azizu, yang maha gagah, al-hakimu, yang maha bijaksana. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Perkataan Nabi Isa ini mengandung dua makna. Makna pertama, Nabi Isa serahkan urusan kaumnya kepada Allah. Pun terserah Anda ya Allah. Mau disiksa itu hak Anda, mau diampuni engkau itu memang sangat bijaksana. Sehingga Allah mengampuni orang-orang salah ya bijaksana.
bukan sesuatu yang salah. Itu haknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Nabi Isa nggak mau ikut campur lah. Terserah Allah lah. Saya nggak mau ikut campur. Terserah Allah pun. Terserah Allah bagaimana itu paling bagus. Yang kedua, ayat ini mengandung bahwa Nabi Isa berlepas diri dari perbuatan mereka. Mereka menuhankan saya berlepas diri. Itu adalah dosa. Maka Nabi Isa mengatakan, tu'adzibuhum, berhak disiksa. Kenapa? Dosa berhak disiksa. Berarti Nabi Isa berlepas dari perbuatan orang-orang Nasrani yang menyembah beliau. Nah, maka ayat ini ketika dibaca oleh Nabi Muhammad SAW, beliau merasa ini sesuatu yang dahsyat. Nabi Isa pasrahkan umatnya kepada Allah. Terserah Allah sudah. Mau disiksa silakan, mau diampuni silakan. Nah, Nabi Muhammad sifatnya nggak begitu. Beliau lebih cenderung untuk merahmati umatnya. Maka begitu membaca ayat ini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah pada satu malam sholat tahajud membaca ayat ini diulang-ulang terus, diulang-ulang terus sampai subuh itu tidak selesai membaca satu ayat ini. Jadi satu ayat diulang-ulang terus. Biasanya Nabi kan jam 12 malam bangun nih. Nah, jam 12 malam sampai subuh membaca satu ayat ini dalam tahajud tidak berubah-ubah. Riwayatnya saya temukan dalam Sunan Ibnu Majah. Qaman Nabi, tahajud Nabi Muhammad SAW di ayatin dengan membaca satu ayat hatta asbaha yuraddiduhu, sampai masuk subuh masih mengulang-ulang ayat tadi. Nah, oleh Abu Dzar dijelaskan wal ayatu, dan ayat yang dimaksud adalah in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam riwayat Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membaca dua ayat. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa'innahu minni wa man 'asani fa innaka, dan seterusnya. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau membaca ayat ini. Doanya Nabi Isa, in tu'adzibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Surah Al-Maidah ayat 115. Nah, maka mendengar dua doa dari dua nabi ini, maka Nabi Muhammad SAW menengadahkan tangannya ke langit, berdoa kepada Allah dengan doa yang lebih bagus lagi, yaitu apa? Doa yang menunjukkan rahmat beliau kepada umatnya. Beliau mengatakan, Allahumma ummati, ya Allah umatku, tolong ampuni mereka, hidayahi mereka, perhatikan mereka. Kalau Nabi Ibrahim kan berlepas diri. Faman tabi'ani fa innahu minni. Yang ikuti saya itu kelompok saya. Itu saja yang perlu diperhatikan. Tetapi kalau yang tidak mengikuti saya, ya sudah, itu terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mau diampuni, Allah Maha Pengampun. Mau disiksa, Allah juga Maha berhak untuk menyiksa. Mirip dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Muhammad membaca doa yang lebih bagus. Allahumma ummati, urusi umatku. Dan beliau menangis. Maka Allah Azza wa Jalla berkata, wahai Jibril, pergilah kepada Nabi Muhammad dan pemeliharamu lebih paham. Tanyalah kepada Muhammad kenapa dia menangis. Maka malaikat Jibril turun kemudian bertanya kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Rasulullah menyampaikan alasannya tadi. Akhirnya Allah memberikan jawaban. Ya Jibril, wahai Jibril, pergilah kepada Nabi Muhammad, sampaikan kepada dia, inna sanurdika fi ummatika, kami akan membuat kamu puas dalam masalah umatmu, wala nasuka, dan kami tidak akan membuat susah terhadap engkau. Nah, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah berkat doanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga kita masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Amin ya rabbal alamin. Terakhir ayat 119. Masih dua ayat. Qala Allah mengatakan, hada, ini adalah yaumu, hari yang yanfa'u, yang berguna as-shadiqin, terhadap orang-orang yang jujur, sidquhum, kejujuran mereka. Yang dimaksud orang-orang jujur dalam ayat ini adalah orang-orang yang mengesahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena ucapan kita la ilaha illallah itu adalah ucapan yang sangat jujur. Memang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Nah, itulah yang dimaksud sebagai shodiqin. Pada hari ini di akhirat, orang-orang yang mengesahkan Allah, mereka akan mendapatkan manfaat dari hal tersebut. Apa manfaatnya? Lahum bagi mereka jannatun, kebun-kebun tajri yang mengalir min tahtiha di bawahnya al-anhar, sungai-sungai. Khalidina mereka kekal fiha di dalamnya abada selama-lamanya. Apakah kekalnya di dalam surga? Ada sebabnya. Kekalnya di dalam surga ada sebabnya. Sebabnya ini, radhiyallahu anhum. Karena Allah sudah meridai mereka sehingga tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Waradu anhu, dan mereka ridho terhadap Allah Subhanahu wa taala. Dzalika itulah al-fawzu, keberuntungan al-azim yang besar. Artinya tidak ada keberuntungan yang lebih besar daripada mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Apa yang saya sampaikan ini kita temukan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita lihat hadisnya. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berkata kepada ahli jannah, "Wahai ahli jannah." Maka mereka menjawab, "Labbaik rabbana wa sa'daik." Semua kebaikan itu ada di tangan-Mu ya Allah. Maka Allah bertanya, "Apakah kalian sudah puas dengan surga yang diberikan?" Maka mereka menjawab, "Bagaimana kami tidak puas? Engkau sudah memberikan kepada kami sesuatu yang tidak Engkau berikan kepada seorang pun dari makhluk." Maka Allah bertanya, "Maukah saya berikan kepada kalian sesuatu yang lebih baik daripada surga itu?" Maka ahli surga bertanya, "Wahai Rabb, sesuatu apa yang lebih utama daripada surga?" Maka Allah mengatakan, "Uhillu alaikum ridwani." Saya halalkan kepada kalian ridho saya. Fala askhatu alaikum ba'dahu abadan. Maka selama-lamanya saya tidak akan murka lagi kepada kalian. Hadis muttafaqun alaih. Nah, kalau Allah sudah kasih ridho, tidak akan murka, maka tidak mungkin dikeluarkan dari surga. Itulah sebabnya kekal di dalam surga. Kalau Allah tidak kasih ridho, bisa saja nanti marah. Kalau marah, bisa dikeluarkan dari surga. Atau surganya dihentikan. Dah, sekarang nggak ada surga lagi. Nah, tapi Allah sudah halalkan ridhonya. Maka kekal dalam surga. Kebalikan dari al-fawzul azim. Keberuntungan yang besar. Apa kebalikannya? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Dzalika wal khusranul mubin." Kerugian yang nyata. Yaitu apa? Pada surat Az-Zumar ayat 15. Innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim, orang yang merugikan diri sendiri dan keluarga mereka, yaumul qiyamah, besok di hari kiamat, ala dzalika wal khusranul mubin, itulah kerugian yang nyata. Jadi keberuntungan yang besar adalah masuk surga, kerugian yang nyata adalah masuk ke dalam neraka. Maka kita senantiasa berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Karena kalau pakai azab berarti masuk neraka dulu. Nah, maka keberuntungan yang besar yang tidak ada kerugian sama sekali adalah kita masuk surga langsung. Kalau masuk neraka dulu, tapi akhirnya masuk surga ya beruntung. Tetapi masih merasakan kerugian sedikit, yaitu masuk neraka tadi. Allah menutup ayat ini atau surat ini dengan perkataannya, "Lillahi", hanya milik Allah, mulkus samawati, kerajaan langit, wal ardi, dan bumi, wa ma fihinna, dan apa saja yang ada padanya. Wa huwa, dan dia Allah, ala kulli syai'in, atas segala sesuatu, qadirun, maha kuasa. Maksudnya Allah yang mengatur semua langit dan bumi dan segala isinya. Segala isinya termasuk apa? Bintang, dan semuanya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah maksud milik Allah kerajaan. Maksudnya Allah yang mengatur semuanya. Tidak ada yang mengatur selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum muslimin sebagai penutup, Allah sering menyebutkan as-samawati wal ardi, langit-langit dan bumi. Langit bentuknya apa, bumi bentuknya apa, diperselisihkan oleh orang-orang. Maka untuk menjawab perselisihan ini, saya sampaikan satu tulisan yang
beberapa hari yang lalu saya tulis dalam hal ini. Ini ada dua file, satunya bumi bulat atau datar, satunya bumi berputar. Ini ada masalah yang diperselisihkan. Tapi kesimpulannya, pada tahun 200 Hijriah, Khalifah Al-Ma'mun yang wafat tahun 220 Hijriah, dia adalah putranya Harun al-Rasyid. Dia sering mendengar bahwasanya Tawuru kuratil ardi arba'atun wa isruna alf mil. Bumi ini bulat. Kemudian kalau dihitung luasnya atau panjangnya lingkar bumi, itu adalah 8.000 farsakh. Nah, maka dia ingin membuktikan, bisa nggak dibuktikan bahwa bumi itu adalah luasnya, panjang lingkarnya, panjang lingkarnya adalah 8.000 farsakh. Maka dia panggil Bani Musa yang mereka ahli dalam hal tersebut. Maka mereka mengatakan, iya, itu adalah sesuatu yang qat'i, yang pasti. Maka akhirnya dia mengatakan, saya ingin untuk membuktikan. Bisa nggak dibuktikan? Akhirnya dia berhasil membuktikan. Membuktikannya gimana caranya? Caranya seperti cara orang menghitung lingkar bola itu ya. Ini ada bola. Nah, panjenengan tidak usah menghitungnya dengan mengitarinya semuanya, tapi cukup diambil sampelnya sedikit, habis itu dikalikan. Kan ada teorinya begitu. Nah, maka bumi karena sangat besar, kalau mau dihitung betul-betul dengan tali itu membutuhkan berapa kilometer itu, terlalu banyak. Maka diambil sampel, kemudian dikalikan dengan ilmu tersebut, maka bisa diketahui lingkar bumi. Ternyata betul lingkar bumi adalah 8.000 farsakh. Ada lagi riwayat mengatakan 9.000 farsakh. Ya sudah itu. Itu pada tahun berapa? 200 Hijriah. Berarti Khalifah Al-Ma'mun, putra Harun al-Rasyid, berhasil membuktikan bahwa bumi bulat dan panjang lingkar bumi adalah 8.000 farsakh. Kemudian tahun 300 Hijriah, ada seorang ulama bernama Ahmad Ibnu Ja'far Ibnul Munadi, terkenal dengan nama ini, Ibnul Munadi, wafat 336 Hijriah. Dia mengatakan bahwa tidak ada perselisihan di antara para ulama bahwasanya langit itu bentuknya seperti kurah, seperti bola, dan dia memutar semua yang ada di dalamnya yang berupa kawakib, yaitu planet-planet. Jadi bumi, kemudian matahari, kemudian bulan, itu semuanya diputar oleh langit ini. Langit bentuknya bulat. Ini kata beliau, la khilafah, tidak ada perselisihan di antara para ulama. Berarti sepakat para ulama. Bumi bulat, langit bulat, semua juga bulat. Tahun 400 Hijriah, muncul seorang ulama penulis kitab Farqu Bainal Firaq, yaitu namanya Abdul Qadir Al-Jurqahil Al-Baghdadi. Dia menukil ijma' para mutakallimin bahwasanya bumi datar. Yang ijma' siapa? Mutakallimin, orang-orang ahli bid'ah. Sementara kalau yang tadi ijma'nya para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ahli hadis. Nah, sekarang mana yang didahulukan? Ijma'nya para ulama atau ijma'nya mutakallimin? Apalagi ijma'nya ulama itu sudah lebih dulu, 300 Hijriah. Sementara ijma'nya mutakallimin ini disebutkan tahun 400 Hijriah, lebih akhir. Nah, ijma' yang awal tentu saja yang dimenangkan. Karena kalau sudah ada ijma' sebelumnya, tidak boleh ada pendapat berikutnya yang menyempal. Nah, maka ringkasnya, wallahu a'lam bishawab, kalau saya termasuk yang meyakini bumi bulat sebagaimana ijma' para ulama. Saya tidak mengikuti hal ini karena NASA, bukan. NASA orang-orang kafir, kita tidak bisa mempercayai ucapan mereka. Ucapan mereka bisa benar, bisa salah. Kadang bohong, kadang jujur. Ya, pas jujur kita katakan jujur, pas bohong kita katakan bohong. Tetapi meyakini hal ini berdasarkan apa? Ijma' atau kesepakatan para ulama rahimahumullah ta'ala. Wallahu a'lam bishawab. Kalau benar dari Allah, kalau salah dari saya. Wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.